malaikat Jibril. Ia datang membangunkan Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril membawa sehelai lembaran dan berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad, Iqra, Iqra." Ya Muhammad, wahai Muhammad, Iqra. Dengan hati yang masih dipenuhi rasa terkejut, Muhammad pun menjawab, "Saya tidak dapat membaca. Saya tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril pun mendekap, sehingga Muhammad merasa lemas dan lemas. Jibril melepaskan dekapannya, lalu berkata lagi, "Bacalah ya Muhammad, bacalah." Dipenuhi rasa takut, Muhammad mengulang jawaban yang sama dengan Jibril. "Saya tidak dapat membaca, wahai Jibril, saya tidak dapat membaca." "Bacalah Muhammad." Hingga akhirnya Muhammad pun bertanya kembali, "Apa Jibril yang harus saya baca?" Barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat yang kelima. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantaraan kolam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Itulah terjemah dari surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima yang telah berhasil dibaca oleh Muhammad dengan malaikat Jibril. Setelah mengucapkan bacaan itu, Muhammad mampu menirukannya. Malaikat Jibril pun meninggalkan Muhammad dengan hati yang terhujam firman Allah. Muhammad mendadak tersentak sadar. Beliau terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, "Siapakah yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada siapapun. Muhammad diam sebentar dengan tubuh gemetar. Beliau lalu berlari keluar, berlari, menyusuri celah-celah, sambil mengulang pertanyaan dalam hati, "Siapa gerangan yang tadi menyuruhku membaca?" Mendadak Muhammad mendengar namanya dipanggil. Gilan tersebut terasa dahsyat sekali. Beliau memandang ke cakrawala langit dan melihat malaikat dalam bentuk manusia. Muhammad tertegun ketakutan dan terpaku di tempatnya. Dia memalingkan wajah, tetapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang, rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Di rumah, Bunda Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Muhammad pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku, wahai istriku Khadijah," pinta Muhammad kepada Khadijah. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Khadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Khadijah, kenapa aku Khadijah? Kenapa aku ini Khadijah?" Kemudian Muhammad menceritakan semua yang telah terjadi.
Beliau juga berkata bahwa dia takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Khadijah dengan penuh kasih sayang, "bergembiralah dengan tabahkan hatimu. Demi dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah tak akan mencemoohkanmu sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain dan menghormati tamu, serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Bunda Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Bunda Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba sekujur badannya terasa amat letih dan beliau pun tertidur dengan lelap. Teman-teman tercinta, anak-anakku sekalian, sejak saat itu berakhirlah kehidupan tenang seorang Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah atau utusan Allah. Muhammad teladanku, Muhammad idolaku, Muhammad Rasulullah pilihan Allah. Marilah kita hadiahkan salawat dengan penuh cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.